Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Tahun 2024 ini tema tahunan kita adalah Giving My Best, memberi yang terbaik. Sekaligus itu juga judul devotion kita hari ini. Dasar dari tema tahunan ini adalah Kolose 3 ayat 23 yang berbicara bahwa lakukanlah segala tanggung jawab kita dengan kualitas terbaik seperti kita melakukan untuk Tuhan. Seperti apa sih kita melakukan segala sesuatu dengan kualitas terbaik? Nah, dari ratusan kesaksian Alkitab tentang tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan terbaik untuk Tuhan, ada satu kisah yang menarik untuk kita bahas sekarang yang terdapat dalam Markus 14 ayat 3-9, yakni kisah seorang perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Kita tentu ingat kisahnya bagaimana. Saat Yesus diundang jamuan makan oleh Simon si kusta, datanglah seorang perempuan yang menurut catatan Markus tidak diketahui namanya. Kemudian perempuan itu mengeluarkan botol berisi minyak narwastu, kemudian memecahkan leher botol itu dan menuangkan ke kepala Yesus Kristus. Beberapa orang menjadi gusar dan memarahi perempuan tersebut karena dia telah melakukan sebuah pemborosan. Bagaimana tidak, Bapak Ibu? Minyak narwastu itu dapat dijual dengan harga 300 dinar. Sebagai perbandingan bahwa 1 dinar sama dengan gaji pekerja selama sehari, maka 300 dinar adalah gaji pekerja selama 1 tahun. Karena orang Yahudi tidak bekerja di hari Sabat. Jika upah pekerja sehari di Jakarta adalah 200.000, maka 300 dinar sama dengan 60 juta. Tunggu, jangan terkejut dulu. Mata uang dinar pada zaman dulu mungkin lebih besar dibanding sekarang. Karena dulu belum ada inflasi dan sebagainya. Belum kalau kita bandingkan dengan upah sehari pekerja di Australia sekitar $23 per jam atau 1.840.000 per hari. Maka minyak itu bisa seharga 552 juta. Sekarang baru boleh kita terkaget-kaget. Mungkin sekarang baru masuk akal ya apa yang dikatakan orang-orang yang memarahi perempuan itu, dan kita sependapat dengan mereka. Ini sebuah pemborosan. Lebih baik uangnya dipakai untuk membantu orang miskin. Sayangnya kita berseberangan dengan Tuhan Yesus dalam hal ini. Yesus Kristus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Sampai di sini kita bisa ambil kesimpulan, Yesus senang dengan pemborosan yang dilakukan kepadanya. Kita jarang dengar renungan seperti ini, bukan? Tapi begitulah yang dicatatkan di dalam Injil. Sekarang pertanyaan yang kita patut ajukan adalah, memangnya siapa perempuan ini? Apa yang telah Yesus perbuat sampai dia rela mengeluarkan 500 miliar untuk mengurapi kepala Yesus? Setidaknya ada 4 perempuan yang kita bisa asumsikan adalah perempuan yang melakukan hal itu. Pertama, seorang perempuan yang kedapatan berzina, yang hendak dirajam dengan batu oleh banyak orang, tetapi Yesus berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar perempuan itu dengan batu. Akhirnya tidak ada yang berani melempar karena semua sadar mereka semua adalah pendosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kedua, Maria Magdalena yang pernah dilepaskan dari 7 roh jahat. Menurut catatan Lukas 8 ayat 2, salah seorang murid Yesus adalah seorang yang pernah dirasuk oleh 7 roh jahat. Kerasukan 1 roh jahat saja itu sudah sangat menyiksa loh Bapak Ibu. Apalagi 7 roh jahat. Lebih parah lagi bukan? Tapi Yesus telah menyembuhkan dia. Ketiga, seorang janda yang anak tunggalnya mati tetapi dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Menurut catatan Lukas 7 ayat 13-14, Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat ibu janda itu yang ditinggal mati oleh anak satu-satunya. Ibu ini bisa jadi rela melakukan pemborosan tadi karena kebaikan yang dia alami dari Yesus. Keempat, Maria saudara Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Maria ini juga mungkin, sangat-sangat mungkin menjadi perempuan yang melakukan pemborosan kepada Yesus Kristus tadi. Jadi di antara keempat perempuan tadi, siapakah kira-kira yang memiliki kemungkinan menjadi perempuan yang dicatatkan dalam melakukan pemborosan kepada Yesus tadi? Jawabannya adalah kita belum tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Tetapi bagaimanapun juga, semua perempuan itu memiliki satu kesamaan, yakni mereka sama-sama mengalami kebaikan Tuhan. Sekarang, apakah kita masing-masing telah mengalami kebaikan Tuhan? Saya pikir kita semua akan setuju, kita semua pernah mengalami kebaikan Tuhan. Entah itu kesembuhan dari penyakit, pertolongan dalam pemenuhan kebutuhan, perbaikan finansial dan pekerjaan, dan sebagainya. Tetapi apakah kita rela melakukan seperti yang perempuan tadi lakukan? Giving my best sesungguhnya adalah tema yang sangat-sangat berat untuk benar-benar dihidupi. Bahkan giving my best akan menjadi resolusi kita. Bahkan bukan hanya sepanjang tahun 2024, melainkan seumur hidup kita. Karena kualitas yang kita berikan adalah terbaik, bukan kaleng-kaleng.
Dalam devotion berikutnya, saya akan membahas mengapa kita perlu melakukan terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus mau belajar untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mampukan kami senantiasa lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, akan menolong kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.